Jalan. Bagaimana dengan mutiara? Lihatlah. Tidak ada yang lain. Jangan datang satu persatu. Saya sangat menyukainya, ayo lihat. Oke, berikutnya. Lepaskan topeng itu di sana. Bagaimana dengan kamu? Lepaskan topengnya. Berhenti, 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 berhenti. Berhenti, 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 berhenti. Berikan jalan. Jangan lari. Berhenti, berhenti. Datang ke sini cepat. Cepat. Pergi ke sana. Lihat di tempat lain. Kita tidak boleh membiarkannya lolos. Cari cara untuk memberikan ini ke pelayan selir Su. Nyonya Song harap berhati-hati. Dan suruh dia patuh perintah. Melompat keluar di saat kritis. Ini hanya bisa diserahkan padamu. Ini harus dilakukan. Siapapun yang memberikan petunjuk. Hadiah 100 tael perak. Jangan berdiri. Zainfei. Dia. Luyun, kamu baik-baik saja. Pengalaman nyaris mati. Seseorang ingin membunuhmu. Untungnya kamu ingat kode dari kecil. Kenapa kamu bawa pejabat dari divisi Zhao Xing? Yang Mulia memindahkan saya kembali untuk menyelidiki kasus Tanhua. Sangat bagus. Denganmu, kebenaran kasus ini pasti terungkap. Kamu tidak kabur sendiri kan? Tentu saja tidak. Saya menemukan ada yang salah dengan sipir penjara. Masukkan sesuatu ke makanan saya. Saya manfaatkan untuk meludahkannya, tapi tidak menyangka tiba-tiba memukul saya pingsan, diikat ke kuburan massal. Saya hampir dikubur hidup-hidup. Sekarang sipir penjara sudah mati. Kamu menghilang lagi. Secara kasat mata sepertinya kamu kabur dari penjara dan membunuh seseorang. Ya.
aku menghilang. Mereka bisa memfitnah dan membuktikan kesalahanku sesuka hati. Dengan cara ini, Dali Temple juga jatuh ke posisi pasif. Pengadilan berdebat tentang siapa yang akan mengadili kasus ini. Yang Mulia memanggilku kembali. Aku berasal dari keluarga Qin. Biarkan aku menyelidiki kasus ini. Qin Taishi tidak akan mengatakan apa-apa. Situs web tidak akan keberatan. Tuan Yin, kamu telah lolos dari perjuangan pengadilan. Sekarang aku terjebak di dunia ini lagi karena aku. Maafkan aku. Lei Yu. Sejak hari aku dikirim ke istana oleh keluarga Qin, aku ditakdirkan untuk tidak pernah lolos dari perjuangan pengadilan lagi. Putri keluarga Qin, cerdas dan berani, kesetiaan yang patut dipuji. Qin Chong, kamu telah melakukan jasa besar dalam menyelamatkan Yang Mulia Pangeran Qi, mengorbankan nyawa sendiri, keberanian yang luar biasa. Diberikan nama keluarga Kekaisaran Yin dan diberi gelar Putri Shaoyang. Terima kasih Yang Mulia. Sejak hari almarhum Kaisar menganugerahkan nama keluarga kepadaku, aku bukan lagi anggota keluarga Qin. Sampai aku tiba di sisi almarhum Kaisar, itu memperluas wawasanku. Baru kemudian aku menyadari bahwa pemerintah dapat dijalankan terlepas dari jabatan resmi. Raja dan menterinya duduk dan mendiskusikan dao masing-masing mengungkapkan pandangannya. Pada saat itu aku juga sangat senang bertemu denganmu. Aku masih ingat hari-hari lama di tembok kota. Kita pernah membuat janji berani untuk menciptakan dinasti Tang yang makmur bersama. Sekarang kamu kembali. Mari kita mulai dengan kasus ini. Hilangkan pejabat yang licik, tegakkan keadilan. Apa kamu menemukan sesuatu di kamar Lu Yueing? Lu Yueing ditembak di bagian belakang kepala dan meninggal. Tapi mayatnya digantung di balok berpura-pura bunuh diri. Mampu mengambil mayat dan menggantungnya di balok setinggi itu membutuhkan tinggi dan kekuatan. Diagnosis awal, laki-laki. Menelusuri kembali motif kejahatan. Tidak banyak pria yang memiliki dendam terhadap Lu Yueing. Liu Wenchong dan Wang Lin keduanya memiliki. Kita bisa mulai dari mereka. Ketika saya pergi ke Imperial College untuk menyelidiki, seorang siswa memberitahu saya, malam ketika Lu Yueing dibunuh, saya melihat Liu Wenchong datang dari kamar Lu Yueing, keluar diam-diam. Mari kita cari Liu Wenchong dulu. Anda sedang menyelidiki kasus China Merchants Bank. Saya punya beberapa hal untuk dikonfirmasi dengan Anda tentang Lu Yueing. Saya sudah melaporkan semuanya ke Dali Temple. Sungguh tidak ada yang bisa dikatakan. Pada malam Qionglin Banquet, apakah Anda mencari Lu Yueing? Saya. Maka lebih baik Anda mengatakan yang sebenarnya. Kalau tidak, saya akan membuat Anda merasakan trik China Merchants Bank. Bukan saya tidak ingin mengatakan. Tapi pengalaman malam itu terlalu aneh. Saya tidak tahu apakah ada yang akan percaya. Saya sangat marah malam itu. Pergi ke Imperial College untuk mencari Lu Yueing. Tidak perlu mengatakan lebih banyak. Anda bisa pergi dan bertanya-tanya. Saya Lu Yueing selalu mengandalkan praktik nyata untuk melonggarkan. Anda maksud? Anda pertama kali melihat Lu Yueing berdebat dengan seseorang. Kemudian saya melihat rubah iblis di kamarnya. Rubah iblis itu tampaknya berdarah dan terluka. Lihat, saya menemukannya. Dia melarikan diri kembali ke rumah. Kemudian dia menghilang. Berdebat dengan seseorang, apakah Anda melihat dengan jelas? Terlalu gelap, saya tidak bisa melihat dengan jelas. Tapi saya mendengar Lu Yueing memanggil orang itu seorang sarjana. Malam itu. Simiwa Pejabat Imperial College Berada di Qionglin Banquet. Hanya Mr. Xie Jiumingqian yang kembali lebih awal. Mari kita keluar. Mari kita keluar. Mari kita keluar. Mari kita keluar. Kita akan mengajukan keluhan. Keluar bersama kami. Siswa-siswa. Semuanya mohon bersabar. Masalahnya belum selesai. Yang terpenting adalah kembali belajar dulu. Bagaimana kita bisa mempelajari ini? Master Ming.
Pengadilan ingin memeriksa kembali karena insiden Lu Yuing. Maka kita belajar dengan giat. Akhirnya mendapat ketenaran. Apakah semua usaha ini sia-sia? Semuanya sia-sia. Jika saya gagal dalam ujian, Apa yang harus dilakukan? Kami akan mengajukan keluhan. Jangan terburu-buru saat mengajukan keluhan. Jangan terburu-buru. apa yang kamu lakukan? Kamu hanya mengeluh di sini. Jika kamu keluar dari Imperial College, itu membuat masalah. Tidak peduli apa alasannya, semua akan diadili. Para siswa, begitu masalah ini ada hasilnya. Saya akan memberitahu kalian secepatnya. Mari kita semua pulang dulu. Ayo pergi. Terima kasih Tuan Yin Sengking. Mari kita bicara sebentar. Silakan. Terima kasih lagi Yin Sengking untuk apa yang terjadi hari ini. Sama-sama Tuan Ming. Tuan Ning ini pasti mengenali saya. Selir Xian. Permaisuri Xian sebelumnya membantu Yang Mulia menyelidiki kasus jembatan Changbing. Bukti korupsi si Zimo ditemukan. Dia benar-benar seorang pahlawan wanita. Hormat saya. Kali ini saya ingin meminta bantuan dari Tuan Ming. Selesaikan lagi kasus istri sarjana ketiga. Saya ingin tahu, apakah ada yang bisa saya bantu untuk kalian berdua? Master Ming, sebelum Commission Lu Yuing, itu adalah malam pesta Qionglin. Apakah kamu pernah melihat Lu Yuing di Akademi Kekaisaran? Tidak pernah melihat sebelumnya. Malam itu, saya kembali dari pesta Qionglin. Saya sudah bekerja di sini. Tidak pernah pergi ke sekolah. Master Ming, bisakah kita melihat-lihat? Silakan. Tuan Ming, puisi-puisi ini. Puisi-puisi ini ditulis oleh orang tua. Apakah pejabat akan mengambil satu salinan? Tentu. Yang Mulia khawatir tentang ujian kekaisaran. Mereka hanya ingin menggunakan insiden ini untuk memaksa saya mengikuti ujian kekaisaran kedua kalinya. Ancaman yang mengguncang hati para siswa. Agar lebih banyak siswa dapat bergabung dengan keluarga. Ada kabar tentang Lele. Yang Mulia Selir Xian sekarang bersama Yin Sengking. Bisa dipanggil. Tidak perlu penjaga rahasia untuk mengawasi Anda. Syukurlah ini bukan waktu yang tepat untuk muncul. Laporkan berita kapan saja. Siswa yang berhasil mencapai puncak ujian ini. Semua kertas ujian ada di sini. Ini adalah kertas ujian Lu Yuing. Ada kalimat dalam pertanyaan ujiannya, persis sama dengan puisi Mingqian. Kata demi kata. Jadi Anda curiga bahwa Tuan Mingqian terlibat dalam penipuan. Judul Lu Yuing dan puisi di papan nama ini persis sama. Koridor Taman Cuyu awal dinasti Qing. Angin sep-sepe dan bulan terang masuk ke jendela. Jadi sangat mungkin Mingqian menjabat sebagai kepala akademisi di Akademi Kekaisaran. Memberitahu topik kepada Lu Yuing sebelumnya. Karena saya tidak tahu pertanyaan mana yang akan dipilih Yang Mulia. Cukup beritahu Lu Yuing semua kata kunci dari 3 pertanyaan. 3 pertanyaan ujian kekaisaran yang dibuat oleh Jingke. Mungkin ada hal lain yang terjadi. Leyu, saya tahu sulit bagi Anda untuk menerimanya secara emosional. Tapi buktinya ada di sini. Tapi masih banyak keraguan dalam kasus ini. Contohnya Tuan Mingqian sebagai pejabat Akademi Kekaisaran. Mengapa Anda menulis tentang pertanyaan ujian kekaisaran dalam puisi Anda sendiri? Apakah naskah otopsi ini dipalsukan? Tapi Tuan Mingqian baru saja berkata, dia menulis naskah mayat itu. Kasus ini perlu diselidiki secara detail. Kita tidak boleh memperingatkan musuh. Baiklah. Yang Mulia, kasus kecurangan Lu Yuing juara ketiga ujian kekaisaran sudah berlangsung cukup lama. Jika ujian tidak dibuka kembali, Yang Mulia harus melakukannya setelah 7 hari. Bersama dengan siswa yang lulus ujian kekaisaran mereka pergi ke Akademi Kekaisaran untuk memberi penghormatan. Jika ada orang yang terlibat dalam penipuan, Bukan ke ITU Memlukan bagi orang bijakwan.
Itu juga membuat saya malu. Hal ini menyangkut sistem nasional. China Merchants Bank sedang menyelidiki Yang Mulia. Saya dengar Yin Zhenqing telah menemukan orang yang membantu Lu Yueing dalam kecurangan. Apakah ini benar untuk Yin Zhenqing? Kembali kepada Yang Mulia. Kasus ini sedang diselidiki. Ada banyak keraguan yang perlu diverifikasi. Yang Mulia Yin Zhenqing Bank of China bertanggung jawab atas kasus besar. Harus lebih berhati-hati. Tapi sekarang situasinya mendesak. Kemajuan pada sistem nasional. Itu ada atau tidak ada? Berapa lama ini akan berlangsung? Apa artinya ini? Kembali kepada Yang Mulia. Bagaimana saya bisa? Mungkinkah keluarga kerajaan masih melindungi penjahat yang melakukan penipuan? Tuan Huang, apa yang bisa saya sembunyikan? Tapi kasus ini penuh dengan keraguan. Banyak keraguan. Apakah Yan Zhenqing mencoba mengulur waktu untuk mencari alasan bagi tersangka? Tuan Wang, hati-hati dengan kata-kata Anda. Petunjuk saat ini menunjukkan Tuan Mingqian terlibat dalam kasus penipuan. Tidak mungkin. Bukankah itu Tuan Lin? Apakah itu manusia? Benar. Gelar Lu Yueing persis sama dengan puisi Tuan Mingqian. Bagus. Sumpah orang tua yang absurd. Bagaimana itu bisa muncul di kertas ujian Lu Yueing? Master Ming, memang ada keraguan dalam kasus ini. Saya sedang menyelidiki. Tapi tubuh yang ditemukan di kamar Anda persis sama dengan yang ada di kertas ujian Lu Yueing. Tunjukkan padaku. Seseorang pasti telah menjebak Tuan Ning. Puisi ini diperoleh dari Anda oleh Yin Zhenqing. Dan reaksi Tuan Ming tadi membuktikan. Ini adalah tulisan tangan Anda. Apakah ada yang salah dengan itu? Ini bukan ditulis oleh orang tua itu. Seseorang meniru tulisan tangan saya dan menjebak saya. Yang Mulia Mingqian dan Lu Yueing awalnya adalah guru dan murid. Dia adalah Lu Yueing seorang wanita. Itu karena pedang Mingqian. Baru kemudian saya memiliki kesempatan untuk mengikuti ujian saya pikir itu dia. Mingqian sengaja menempatkan muridnya di posisi ketiga. Wang Sheng, kamu memfitnahku. Tulisan tangan itu jelas milikmu. Apa kamu masih ingin menyangkalnya? Tuduhan palsu. Tidak ada kekurangan alasan. Master Ming, kamu juga seorang pembaca. Sekarang buktinya sudah jelas. Bagaimana bisa disebut tuduhan palsu? Di hadapan Yang Mulia, kamu masih ingin berkelit. Kamu, Yang Mulia, aku memohon agar kasus penipuan Mingqian dan Lu Yueing diadili. Membentuk keyakinan kembali untuk memberikan penjelasan kepada pembeka di dunia. Kamu, Tuan Ming, kamu jelas bersalah. Dia pintar. Wajar jika ingin mempromosikan muridmu sendiri. Ini terlalu hina. Yaitu hina. Aku tidak menyangka, cobalah. Rendah hati dan jujur padaku. Pada akhirnya, Jade hancur di tangan penjahat. Siapa penjahatnya? Sekarang buktinya sangat kuat. Apa kamu masih ingin menyangkalnya? Transaksi gelap penipuan. Kamu adalah penjahatnya. Yang Mulia akan malu pada negara besok. Yang Mulia, jika dia bisa membersihkan namanya suatu hari, pasti akan membunuh penjahat itu. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Para tuan, para tuan, para tuan. Master Ming, Panggil tabib istana. Tuan Li, Tuan Li. Tuan Ming, apakah kamu sudah sadar? Tuan Ming ada orang di sini. Cepat beritahu tabib istana. Tuan Ming, Tuan Ming. Tuan Ming, cepatlah kenakan pakaianmu. Tuan Ning gugur sebagai martir. Yang Mulia Wang Emoyu mengagumi Wang Shan.
Amakusa. Cepat masuk. Hutan. Ada apa? Apa yang terjadi? Hujan. Sepertinya aku melakukan kesalahan. Pagi ini, besok sang tuan belum membuktikan ketidakbersalahannya. Pemilik manor itu meninggal. Ada juga keributan di aula kastil. Yang mulia tidak menekannya juga. Dia benar-benar menggunakan cara yang tragis untuk membuktikan ketidakbersalahannya. Ini semua karena aku. Aku yang membunuhnya. Dia terlibat karena aku. Aku tidak menyangka mereka akan membuat keributan besar tentang urusan Tuan Mingqian. Mereka benar-benar menggunakan metode yang kejam untuk memaksa kamu menggunakan. Memaksa Tuan Ming sampai mati. Sangat hina dan keterlaluan. Kamu harus ingat, aku harus lebih hati-hati di masa depan. Tidak bisa digunakan oleh mereka lagi. Selain itu, aku khawatir kamu dan aku tidak akan bisa bertindak bersama di masa depan. Bagaimana jika kamu terlibat karena aku, Xian? Aku khawatir tidak akan ada kesempatan untuk itu terungkap lagi. Tenang saja. Kasus tidak adilku, kematian Nyonya Lu, dan ketidakadilan Tuan Ming. Aku ingin semuanya kembali. Masih merasa bersalah atas kematian Mingqian. Tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Yang mulia bertekad menggunakan orang biasa untuk melawan keluarga bangsawan. Baru kemudian Mingqian meninggal. Ini tidak ada hubungannya dengan kamu. Apakah Grand Tutor datang untuk menanyakan perkembangan kasus? Aku datang ke sini untuk mengingatkan kamu. Jangan digunakan sebagai pion. Kamu mengirimku ke istana. Bukankah itu tujuannya? Menjadi menteri dekat kaisar. Kemudian memperjuangkan kepentingan keluarga Qin. Pion keluarga Qin tetap saja pion yang mulia. Apakah ada bedanya? Kamu benar. Untuk pion. Jika ingin menang catur, memilih orang yang tepat untuk bermain catur adalah yang paling penting. Gudang besar keluarga Yin dan gudang besar keluarga Qin. Apakah ada perbedaan? Ikan tua. Leyu, apa kabarmu? Luka lama di luar negeri. Baginda, mengapa Anda di sini? Saya menduga Anda akan datang ke sini untuk berdoa. Sebelum dinasti Ming seharusnya sudah hilang. Saya khawatir mereka akan menyakiti Anda. Jika tindakan saya tidak diperhatikan, biarkan mereka yang memimpin. Orang yang mengerti. Tuan Ning, dia tidak akan mati untuk menunjukkan kesetiaannya. Tuan Ning hidup dengan jujur. Mengalami bencana seperti itu, pasti ada sesuatu yang tersembunyi. Di istana, Kaisar Yingzong juga digunakan oleh mereka. Situasi sekarang sangat kritis. Hanya dengan menemukan kebenaran situasi dapat dibalik. Saya tahu situasi Anda saat ini. Anda pasti membutuhkan bantuan. Baginda, saya ingin pergi ke Akademi Kekaisaran lagi. Mungkin ada petunjuk di sana.
Baik. Saya akan mengobati luka Anda terlebih dahulu. Apakah gagal? Ya Taisi. Nasu diselamatkan oleh seorang pemuda. Tapi mendengar deskripsi mereka, mengapa saya merasa orang itu adalah Baginda? Kematian tidak sengaja setelah kabur dari penjara. Cerita ini luar biasa. Tapi sekarang saya tidak bisa melanjutkan cerita ini. Apakah kita benar-benar akan membiarkan Su Leu terus menyelidiki di luar? Kali ini, kematian Mingqian. Baginda sangat tidak senang. Saya menerima pesan rahasia. Baginda mengirim penjaga rahasia sebelum meninggalkan istana. Saya khawatir mereka sudah waspada terhadap kita. Jika Anda membunuh Su Leu saat ini, tidak hanya sia-sia, tetapi juga akan memungkinkan Baginda memanfaatkan masalah ini. Prioritas utama Anda sekarang adalah mengurus urusan Anda sendiri. Mereka yang memalsukan dan menandatangani puisi harus segera ditangani. Lakukan dengan lebih bersih. Pelajaran dari keluarga 11 ada di depan mata kita. Liu Wenchong berkata, aneh sekali setan berubah menghilang tanpa alasan. Saya curiga mungkin ada mekanisme lain yang mengarah ke tempat lain. Saya ingin raja suatu negara menyelinap ke perguruan tinggi kekaisaran ini larut malam. Yang mulia, ini benar-benar ketidakadilan. Saat kita masih muda Anda dan saya sering bolos sekolah dan melakukan hal semacam ini. Keahlian itu tidak menjadi kusam selama bertahun-tahun. Anda dan saya cukup familiar dengan bagian dalam dan luar perguruan tinggi kekaisaran ini. Tapi untuk menemukan agensi itu, saya khawatir akan membutuhkan waktu. Saya pikir pembunuh itu pasti sangat familiar dengan tempat ini. Sisi ini. Lihat, Apa yang salah? ada angin. Pembunuh Xiang Bin melarikan diri dari sini. Ada sesuatu yang aneh di sini. Leun, hati-hati. Kamu baik-baik saja? Baik. Saya tidak menyangka lorong rahasianya sepanjang ini. Saya sebenarnya tiba di hutan bambu di luar kota. Mungkin kebenaran tersembunyi di sini. Apakah Anda percaya ada monster di dunia ini? Saya belum pernah melihat monster. Tapi orang yang berpura-pura menjadi iblis, saya sudah melihat cukup banyak. Bagaimana? Yang mulia. Takut. Bagaimana mungkin saya takut? Trik-trik hina ini.
Seseorang pasti bermain-main di belakang layar. Cahaya terang yang muncul. Mungkin itu adalah apa yang disebut iblis rubah yang berjalan dengan lentera tadi. Ayo periksa dan tunggu. Ini. Jalan gunung yang kompleks, sekali saja. Cahaya terang tadi jelas ke arah ini. Mengapa hilang? Ini aneh. Jika itu jalan yang berulang, saya tidak melihat rambu jalan apapun ke sini. Sepertinya ada yang mengikuti kita. Jika itu, rambu jalan mungkin dihancurkan. Siapa? Keluar. Siapa kamu? Penjahat. Meng Hisi. Kenapa kamu di sini di tengah malam? Saya adalah teman sekelas Nyonya Lu. Setelah mengetahui kematiannya terkait dengan siluman rubah, saya sudah khawatir tentang hal ini. Saya Denga Ada Salaman rubah di sini pada malam hari. Tolong datang ke sini untuk memeriksanya. Tapi saya tidak pernah menyangka akan tersesat di hutan bambu ini. Jadi apa yang bisa kamu temukan di sini malam ini? Saya baru saja datang ke sini tidak lama yang lalu, kemudian tersesat. Tidak menemukan apa-apa. Juga terjatuh. Mematahkan tangan saya. Tempat ini lebat dan berkabut. Kamu terluka lagi. Cepat kembali. Oke. Tidak berguna seperti menjadi penjahat dan menyerah. Yang mulia, apakah menurutmu mimpi ini sedikit aneh? Sangat aneh. Tengah malam hutan lebat, kamu bisa bertemu kami. Terlalu kebetulan. Ada apa? Kami tersesat. Rambu jalan pasti sudah dihancurkan. Malam gelap dan hutan bambu lebat. Sama sekali tidak bisa melihat jalan ke depan. Kami tidak bisa terus seperti ini. Apakah kamu masih ingat metode peduli yang diajarkan almarhum Kaisar saat kamu masih kecil? Wah, begitu banyak bintang. Apa nama yang paling terang? 10 hari pertama bulan Agustus bulan Mei. Bintang Canggeng muncul di timur setelah tengah malam. Untuk bintang pagi, Venus. Agustus sudah berakhir. Dengan yang paling terang. Itu adalah bintang pagi. Di sana itu adalah timur. Menemukan arah, kita bisa keluar. Menuju arah bintang pagi. Bintang pagi menunjukkan bahwa masa baik akan datang setelah masa buruk, membawa harapan dan cahaya. Bisa dilihat bahwa awan telah tersingkir. Kamu akan melihat cahaya sejati. Bahkan jika kamu sementara tertipu oleh penampilan, suatu hari kita akan menemukan kebenaran. Situasi yang mulia saat ini. Seperti Ratu Iblis Kerajaan Suci Lu Yuan, keberhasilan dan kegagalan ada di mulut orang lain. Yang mulia. Sangat sulit untuk membantah. Tenang saja dengan dirimu sendiri. Aku tidak peduli apa kata dunia. Selama kamu mengerti itu sudah cukup bagiku. Ayo pergi. Anda mungkin ingin terus mengawasi mereka. Lihat bagaimana mereka memanfaatkan orang dari keluarga miskin. Apakah untuk kepentingan umum atau pribadi? orangnya hilang. Aku jelas melihat mereka masuk. Pasti ada yang mencurigakan di sini.
Ini penipuan. Belajar untuk melanjutkan kebajikan, bakat untuk membantu dunia. Karakter ini ditandatangani oleh Lu Yueing. Selain beberapa buku kuno, ini adalah beberapa artikel yang ditulis oleh Lu Yueing. Ada juga puisi. Dia mungkin pernah tinggal di sini sebelumnya. Lihat ini. Ayah Du Yueing adalah Lu Jiuzhang Perdana Menteri saat itu. Lu Xiang dan Lu Xiang dihargai karena perlawanan mereka. Sayang sekali. Kaisar yang lalu mengizinkan orang untuk menyampaikan pendapat mereka secara bebas. Mengapa ini terjadi? Pasti ada sesuatu yang tersembunyi dalam kasus ini. Tubuh ini memiliki lapisan. Di dalamnya kosong. Leyu, lihat ini. 15 orang terdaftar sebagai guru di Jianing pada tahun 2015. Jianing 20 tahun daftar nama 17 hari. Pada tahun ke-10 Jianing keluarga Qing terdaftar pada hari ke-25. Naskah-naskah ini semua tentang nama-nama orang yang lulus ujian kekaisaran. Pada tahun ke-21 Jianing Lu Jiuzhang diberhentikan dari jabatannya. Daftar ini dibuat ketika dia menjadi Perdana Menteri. Daftar Jin Shi yang lulus ujian kekaisaran. Dia juga membuat anotasi untuk diamati dan dicurigai. Dia pasti curiga bahwa dominasi ayahnya terkait dengan ekspedisi ilmiah. Mari kita bawa ini kembali dulu. Aku adalah rakyat biasa. Bekerja di Nanyang. Bertahan hidup di masa sulit. Tidak mencari ketenaran di antara para pangeran. Aku melihat kamu tidak rendah hati. Cahaya yang tidak senonoh. 3 kali mengunjungi rumah sederhana saya. Berkonsultasi dengan para menteri tentang urusan saat ini. Sangat bersyukur. Kemudian dia mengizinkan mantan kaisar untuk mengemudi. Mengembangkan kepercayaan dekat. Diangkat pada saat kekalahan. Diperintahkan pada saat bahaya. Sudah 20 tahun sejak itu. Mendiang kaisar tahu bahwa menterinya sangat hati-hati. Mereka yang berpura-pura menjadi hantu berani menunjukkan wajah aslimu? Roh rubah adalah pertanda keberuntungan, mewakili kebijaksanaan dan kelincahan. Itu hanya disalahartikan oleh dunia sebagai iblis. Bagaimana mungkin ada yang namanya bermain trik? Keduanya tampan dan elegan. Pasti tidak sesederhana melewati akademi terpencil ini. Tuan, ini sejujurnya. Kami berdua sedang menyelidiki kematian Lu Yueing, juara ujian. Saya tidak sengaja menemukan tempat ini melalui jalan rahasia di kamarnya di Imperial Kali. Ayo pulang. Pegawai. Kami bukan. Tapi kami semua terhubung dengan Lu Yueing karena ujian ilmiah. Kami tidak bisa hanya duduk dan menonton. Tuan-tuan, saya ingin bertanya kepada Anda. Anda adalah rusa. Bagaimana Anda tahu tentang rusa itu? Tan Hua mengumpulkan daftar ujian kekaisaran awal, waktunya sebelum dan setelah Anda diberhentikan dari jabatan. Lu Yueing adalah putri Anda, Lu Xiang. Dan sekarang dia meninggal dengan cara yang tidak jelas. Anda benar-benar tidak ingin mencari tahu kebenarannya. Bisakah Anda mengembalikan kepolosan putri Anda?
Jika dia mendengarkan saya tidak mengikuti ujian ilmiah, Anda tidak akan mati. Mengapa Anda mengatakan itu, Tuan? Kematian Tan Hua sangat penting. Tidakkah Anda ingin mencari tahu penyebab kematian putri Anda? Membersihkan stigma Yueying. Kumpulan puisi ini. Tuan telah melihat. Tuan, kumpulan puisi ini mungkin terkait dengan kasus pemulihan mayat Anda. Ini juga menyangkut penyebab kematian putri Anda. Bisakah Anda benar-benar menonton putri saya difitnah? Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Silakan kembali. Penatuan itu sedang menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Tuan jangan bergerak saat ini. Kapan itu akan terjadi? Ayah? Meskipun posisiku rendah, aku tidak berani melupakan negeriku. Kamu berbicara dengan sangat baik. Putriku harus mengikuti. Ayah menyalakan ribuan rumah dengan cahaya bintang. Ketika kita berbicara tentang Lu Yue yang mengumpulkan daftar ujian kekaisaran tahun itu, dia sama sekali tidak terkejut. Dia seharusnya sudah mengetahui hal-hal ini sejak lama dan hal-hal di lapisan buku. Mungkin dia yang mengambilnya. Lus yang tinggal dalam pengasingan di sini. Mengapa guru meminta murid menyamar sebagai roh rubah dan datang di malam hari? Kecuali dia tahu seseorang akan menargetkannya. Aku menduga pasti ada rahasia besar di balik kejadian saat itu. Lu Xiang tidak mau membiarkan Lu Yue yang ikut serta dalam ekspedisi ilmiah karena dia mengerti watak putrinya. Aku khawatir dia akan mencoba memperbaiki kesalahannya setelah lulus sekolah. Ekspedisi ilmiah Nalu Yueyang. Mungkin dia ikut serta dengan rusa di punggungnya. Dia meninggalkan aku sebuah catatan yang mengatakan mengenai kecurangan dalam ujian ilmiah. Aku pikir mungkin itu yang terjadi saat itu. Jawaban dari masalah ini masih perlu dicari pada Lu Xiang. Ketika aku masih muda dan belajar, mengetahui bahwa buku itu banyak, tidak peduli status. Siapapun yang tertarik belajar, semua orang bisa membacanya. Tapi tidak pernah berpikir, beberapa orang berusaha keras untuk belajar. Menghadapi kesulitan untuk penelitian ilmiah. Sungguh. Dulu Menteri Rusa tidak takut pada keluarga bangsawan, tapi dia dihukum karena kata-katanya. Sisa hidup. Aku lebih suka mengajar dengan tenang di pegunungan dalam ini. Tidak lagi mau berkontribusi pada istana. Aku pikir pikirannya telah padam. Tidak ada lagi yang diminta. Jika dia benar-benar sudah kehilangan akal, tidak akan ada akademi seperti ini. Sebenarnya di dalam hati dia masih berharap. Suatu hari bulan akan bersinar dan awan akan cerah. Aku berharap begitu. Aku di kaki gunung mencari tempat tinggal. Aku sering datang belakangan ini. Mungkin ada kesempatan untuk kembali. Seseorang pergi. Rumputin dari. Kenapa kamu di sini? Aku diperintahkan untuk menyelidiki kasus Tan Hua. Datang ke sini. Kalau aku tahu Yang Mulia dan Selir Xian akan datang, aku tidak akan datang.
Aku tidak perlu menjelaskan apa yang kulakukan padamu. Alam, Yang Mulia selalu bertindak tanpa mempertimbangkan akibatnya. Tidak perlu menjelaskan pada siapapun. Yingchong Yang Mulia dan aku tidak meragukanmu. Ini hanya keadaan darurat. Yang Mulia percaya atau tidak, aku adalah anugerah Tuhan. Tidak perlu menjelaskan juga. Aku karena kesetiaanku pada Ogura dan almarhum Kaisar. Jadi kamu satu-satunya yang tidak setia padaku. Yingchong, berhenti bicara, Yang Mulia. Jangan lewatkan sidang pagi. Leleh, kamu juga meragukanku kan? Tuan Yin. Apakah Yang Mulia dan aku meragukanmu atau tidak? Kamu seharusnya tidak berbicara seperti itu pada Yang Mulia. Paling buruk mati lalu apa? Di mana ketidakberdayaan dan perlawananmu saat menikahinya? Tapi sekarang kamu benar-benar memiliki perasaan yang dalam padanya. Kamu selalu terganggu karena aku menikahinya sebagai selir. Jadi apa yang harus kulakukan menurutmu? Pemberontakan? Apakah kamu benar-benar percaya? Apakah dia akan menyinggung keluarga bangsawan demi membantu siswa di seluruh dunia? Penampilan Yang Mulia sekarang sangat berbeda dengan yang kulihat di pavilion Xuanji. Pikirkan baik-baik. Kasus jembatan Canding dan penghapusan keluarga 11. Lalu ke kasus Tanhua. Dia diam-diam membantu. Semua yang dilakukannya sekarang membuatku melihat semangat yang tinggi. Harus. Pernahkah kamu berpikir mungkin ada sesuatu yang terjadi saat itu? Kamu menyaksikan almarhum Kaisar meninggal di depanmu. Bukan begitu. Seseorang yang bisa melakukan hal kejam seperti itu pada ibunya sendiri. Apakah ada hal lain yang tidak bisa dilakukan? Aku tidak mengerti kenapa dia melakukan itu, tapi selama periode waktu ini, dia menunjukkan padaku. Dia ingin mengubah keputusan pengadilan yang keruh ini. Itu juga membuatku melihat. Dia berusaha memenuhi keinginan terakhir almarhum Kaisar. Ini membuatku merasa bimbang. Tuan Yan, aku akan mencari tahu semua ini. Departemen panggilan ada urusan mendesak. Apakah ini sinyal flare dari Bank China Merchants? Aku harus kembali. Mungkinkah? Malam itu di pavilion Xuanji, ada juga seseorang bernama Yoshi. Pada saat itu si Zhengqing dari Bank China Merchants. Dia berasal dari keluarga Qin. Mungkinkah? Tampaknya. Aku harus mencari cara untuk pergi ke Bank China Merchants dan memeriksanya. Bawa mereka senior pergi. Bawa seseorang. Berhenti. Apa yang kamu lakukan? Ada dugaan penyesatan di sini. Menyebabkan keresahan di tentara dan menyesatkan orang. Bawa pergi fitnah dan pencemaran nama baik. Lepaskan aku cepat. Kamu memfitnahku. Cepat. Ikuti aku. Ya jangan biarkan dia lolos. Kita sudah sampai cepat. Tuan silakan masuk. Tuan-tuan. Kita bertemu lagi Tuan. Bolehkah saya tahu identitas Anda? Di bawah Suleyu. Selir Sian. Maka Anda adalah Baginda. Menghadap Baginda. Tuan tidak perlu sungkan. Baginda dan Baginda mohon selamatkan saya hari ini. Saya tidak kenal Tuan Lu. Anda seharusnya sudah melihat apa hasil dari toleransi Anda yang terus-menerus. Anak perempuan meninggal setelah SMA. Akademi juga hancur. Tuan Lu hanya mentolerir. Itu tidak bisa benar-benar melindungi siswa di seluruh dunia. Semakin kamu tolerir, mereka hanya akan semakin agresif. Usia tuaku yang tidak berguna. Kamu pernah bertanya padaku, apakah aku pernah melihat kumpulan puisi itu? Aku tidak ingin menyebabkan lebih banyak masalah. Tidak ada kebenaran yang diungkapkan.
Puisi itu. Dia gagal menghilangkan penjahat licik, tetapi membunuh putriku. Tuan diberhentikan dari jabatannya, tetapi ini terkait dengan masalah ini. Aku menemukan bahwa di antara daftar guru dari beberapa keluarga besar, banyak siswa yang telah menyelesaikan ujian ilmiah. Aku curiga siswa-siswa yang sembrono ini memanfaatkan kesempatan untuk bergabung dengan keluarga bangsawan, untuk direkomendasikan. Jadi dia mengusulkan kepada almarhum kaisar untuk mereformasi sistem ujian kekaisaran. Yang mulia ujian kekaisaran akan segera datang. Banyak siswa datang ke ibu kota dan mengunjungi berbagai tempat untuk mencari rekomendasi. Namun rekomendasi ini sangat tidak adil bagi kandidat lainnya. Aku mengusulkan untuk menghapus sistem rekomendasi oleh keluarga bangsawan. Untuk mencari keadilan dalam ujian kekaisaran. Terima kasih yang mulia. Tetapi aku tidak pernah berpikir. Langkah ini membawa bencana bagiku. Mirka Menggunakan nama Anti Guru. Menangkapku Lu Xiang. Kamu sengaja meninggalkan benda ini di istana. Beraninya kamu memfitnah yang mulia. Aku ingin bertemu yang mulia. Aku ingin bertemu yang mulia. Puisi itu memang ditulis olehku. Para antek dan mata-mata keluarga ada di mana-mana, di pemerintahan dan negara. Niat awalku adalah menggunakan puisi untuk mengingatkan almarhum kaisar untuk mengambil tindakan pencegahan lebih awal. Aku tidak pernah berpikir akan dicegat oleh seseorang dari keluarga bangsawan. Cujahan palsu berbalik melawan. Pada saat itu musuh asing menyerang. Almarhum kaisar perlu mengerahkan kekuatan untuk melawan musuh asing. Hanya mempertimbangkan situasi keseluruhan, memberhentikanku dari jabatan, menyelamatkan nyawaku. Sejak itu, aku semakin khawatir tentang situasi politik di Okura. Sejak itu, aku membawa keluargaku dan hidup mengasingkan diri di pegunungan. Aku mengajari Yueng etika dan integritas sejak dia masih kecil. Cara menjadi manusia. Yueng juga bertemu banyak siswa miskin. Orang-orang yang ambisius. Pada mereka, aku melihat harapan untuk Okura lagi. Tapi keluarga itu sangat kuat. Aku khawatir akan ketahuan. Ini akan memengaruhi masa depan para siswa. Lalu, aku meminjam legenda siluman rubah. Hanya menyiram di malam hari. Tuan Lu, Kemudian Yueng menemukan bukti yang kusembunyikan di tempat pengumpulan mayat. Aku tahu aku pernah difitnah oleh keluarga bangsawan. Aku mulai memikirkan untuk membalikkan kasusku. Aku tahu ini seperti menabrak batu dengan telur. Jadi aku mengeluarkan bukti dari catatan sejarawan agung. ayah, Kamu pergi ke Akademi Kekaisaran. Jika kamu mengikuti ujian, hanya untuk mencari ketenaran dan kekayaan, biarkan saja. Kurasa aku tidak akan pernah setuju dengan hal lain. ayah. Masa depan siswa miskin di dunia ini. Tapi mereka semua akan hancur oleh birokrasi yang kotor ini. Kamu tahu, orang dahulu pernah berkata bahwa jalan yang agung adalah, dunia ini milik semua. Sage berkeliling dunia, hanya untuk membujuk penguasa agar berbelas kasih. Putriku juga mengikuti teladan nenek moyang. Menyempurnakan rakyat. Kamu. Tidak malas untuk menangkap. Aku menyakitinya. Yang mulia. Maafkan ketidak mampuanku. Aku bahkan tidak bisa melindungi putri kecilku. Bagaimana kita bisa berbicara tentang perlindungan? Siswa di seluruh dunia juga harus menunggu sampai mati. Jangan periksa lebih lanjut. Tidakkah kamu ingin mencari keadilan untuk putrimu? Lu Yueng penuh dengan kekayaan, penuh ambisi, tapi difitnah setelah kematian. Tentu saja aku ingin. Tapi jika aku mencari keadilan untuknya, siswa-siswa yang bersemangat pasti akan mengikuti. Jika aku disiksa oleh aku menyakiti mereka. Aku tahu bahwa pengadilan ini sudah lama korup. Keluarga bangsawan mengendalikan ujian kekaisaran, menghalangi jalan menuju bakat. Saya selalu ingin memecahkan situasi korup ini. Mendirikan sistem seleksi yang lebih adil. Memungkinkan orang berbakat untuk melayani istana. Tidak peduli jenis kelamin. Tuan Lu. Ini adalah keinginan almarhum kaisar. Ujian kekaisaran untuk wanita tidak mudah. Lu Yueng memiliki ambisi besar dan bakat luar biasa. Bisa memiliki masa depan cerah. Tapi dia tidak ragu untuk menyinggung keluarga untuk memberi dunia kesempatan.
Apakah kamu mau bersembunyi seperti ini selamanya? Kamu adalah ayah yang paling dikagumi Lu Yueng, tapi melindungi diri sendiri akan membawa bencana. Tidak berusaha untuk menjadi jelas bagi dunia. Tidak mau membela putrinya di ruang ujian. Tuan Lu, jika suatu hari kamu bertemu putrimu di alam baka, bagaimana seharusnya kamu menghadapinya? Naik turunnya kehidupan lamaku. Seperti pisau tumpul untuk membunuh setan. Saya tidak menyadari bahwa tubuh saya telah menjadi kayu busuk. Mendengar kata-kata sang ratu. Membangunkan yang tuli dan tertekan. Itu saja. Hari ini saya akan bersama Yang Mulia. Bersama dengan permaisuri. Bersama dengan siswa dari seluruh dunia, kami bersama Yueng. Langit yang cerah. Membersihkan alam semesta. Saya menjahit daftar ke dalam gaun ini. Selama kita membandingkannya dengan raja-raja masa lalu, Anda bisa melihat petunjuknya. Terima kasih Tuan. Anda dan Tuan ada di sini. Saya akan kembali dan jatuh kembali. Hati-hati dalam segala hal yang Anda lakukan dan Anda juga. Yang Mulia, siapa yang akan ada di daftar untuk pesta ulang tahun di Beijing? Mereka memang orang-orang yang lulus ujian kekaisaran tahun itu. Sekarang mereka semua telah menjabat sebagai pejabat negara. Ditunjuk ke posisi penting. Saya baru saja membandingkannya. Orang mati ini sangat mencurigakan. Pergi periksa makam Wang Ling, seorang sarjana Hanlin Academy. Apakah Anda pernah mengadakan pesta serupa sebelum atau sesudah ujian kekaisaran? Jika ya silakan periksa dan verifikasi. Saya mematuhi dekret. Yang Mulia sudah memerintahkan orang untuk diam-diam melindungi Akademi dan Tuan Lu. Wang Lin mengadakan pesta ulang tahun untuk ibunya beberapa hari yang lalu. Orang-orang di daftar hadiah semuanya ada di daftar kelas 2. Wang Lin. Jadi apa yang Liu Wenzong lihat malam itu? Orang yang bertengkar dengan Lu Yueng, mungkin itu Wang Lin. Karena orang yang sudah meninggal bisa disebut sarjana, dan malam itu gelap dan berangin. Liu Wenzong mungkin salah lihat. Mereka sekarang menggunakan metode yang sama, menyuap para penguji. Asalkan tidak mengusik 3 besar, tidak akan menarik banyak perhatian. Wang Lingding ingin merebut hati Lu Yu. Perselisihan dengannya. Memenangkan 3 besar. Kemudian mereka yang lulus ujian kekaisaran diberi jabatan resmi, direkomendasikan oleh keluarga bangsawan, ditempatkan di berbagai posisi penting. Dengan begitu gudang sepenuhnya berada di bawah kendali mereka. Yang Mulia harus bertindak tegas, kalau tidak malam akan panjang dan penuh mimpi. Bagaimana mencari Wang Lin? Tampaknya saya harus merekrut koki pribadi. Bagaimana jika saya menyamar sebagai pejabat CMB? Bagaimana jika kita berakting bersama? Maka kamu harus berhati-hati dalam segala hal. Oh, apakah kamu lapar? Saya menemukan beberapa makanan untuk Yang Mulia. Yang Mulia lebih baik mencoba sesuatu yang manis. Hanya kamu yang tahu. Saya sangat suka menghitung isian lumpur. Situasi Yang Mulia saat ini kelebihan dan kekuranganmu semua ada di mulut orang lain. Sangat sulit untuk membantah Yang Mulia. Tahun-tahun ini tak terlupakan.
Bagaimana? Banyak luka yang disembuhkan oleh Yang Mulia. Semua orang dengarkan. Pertama, kendalikan semua orang di istana. Harus cepat. Yang Mulia mengirimmu untuk memata-mataiku. Untuk pria yang mencuri negara. Kamu benar-benar berusaha sebaik mungkin. Kamu bukan pengkhianat. Bagaimana kita bisa berbicara tentang pengawasan? Kanker yang tersembunyi di balik Yin harus dibongkar. Kamu dan aku harus fokus pada masalah saat ini. Tidak ada yang mencurigakan di rumah. Tidak ada yang ditemukan di sini. Tuan Yan, sedang apa kau? Tuan Wang, jangan gugup. Lepaskan aku, lepaskan aku. Tuan Yin, mohon kasihan Tuan Yin. Master Yin. Tuan Huang telah mencapai prestasi luar biasa. Ikut aku. Yang Mulia. Departemen Rekrutmen menyelidiki dan menuntut Wang Linjia. Seperti yang diharapkan, banyak kekayaan ilegal ditemukan. Keluarga Wang harus diberantas. Tahun ke-29 Jianing. September tahun ke-29 Jianing. Seperti yang diharapkan, malam itu seorang pria dari kediaman resmi Zhao Xingxi pergi ke paviliun Xuanji. Tidak ada catatan mereka kembali untuk melapor. Mereka tidak pernah kembali. Jalan menuju pekerjaan di China Merchants Bank. Survei seru bersamamu. Kau benar-benar memata-mataiku untuk Yin Changyan. Yin Hengqing. Bagaimana rasanya dikhianati? Apa urusan kunjungan larut malam dari Grand Tutor? Aku ada sesuatu untuk diminta. Grand Tutor yang hebat memiliki kekuatan besar di istana dan negara. Datang dan mintalah padaku Hengqing kecil. Su Leu dan Yin Changyan tidak mempercayaimu.
Tidakkah kau ingin melakukan sesuatu? Apa yang Grandmaster ingin aku lakukan? Ambil inisiatif untuk menunjukkan niat baik kepada Yang Mulia dan Celersian. Kita punya kesempatan untuk mencari tahu langkah selanjutnya. Apa yang membuatmu berpikir aku akan berdiri di sampingmu? La Liga sudah hilang. Keluarga Wang akan segera datang. Selanjutnya adalah keluarga Qin. Kau akan setuju. Qin Chong. Carikan sesuatu untukku. Penghalang kabut itu di pegunungan. Tempat yang sangat gelap dan lembab. Perhatikan baik-baik. Guru seperti ini. Berita baru saja keluar dari istana. Hasil penyelidikan kasus penipuan sudah keluar. Wang Lin sarjana, Akademi Hanlin diberhentikan dari jabatannya dan properti disita. Ekspedisi ilmiah akan dilanjutkan dalam 1 bulan. Buka kembali penelitian ilmiah. Apakah ini? Meskipun Wang Lin diberhentikan dari jabatannya dan diselidiki orang-orang dari keluarga aristokrat masih memegang kekuasaan. Jika kamu tidak menyelidiki dengan tuntas, bagaimana mencegah penipuan? Ya. Tidak hanya itu. Sistem ujian kekaisaran saat ini tidak akan serangga penipuan yang beracun pasti akan muncul kembali. Kalian semua Xiao Shengyue akan memukul genderang untuk mengadu kepada kaisar atas nama semua orang. Liu Yun, apa yang kamu lakukan dengan berpakaian seperti ini? Ada petugas patroli di jalanan. Bagaimana jika aku tertangkap? Kamu peduli apa yang aku lakukan? Tidakkah kamu takut aku akan membantu pencuri yang mencuri negara untuk memata-mataimu? Leleh. Aku mengakui bahwa aku ingat fakta tentang Pavilion Suanji. Selalu dibutakan oleh kemarahan. Tapi dari masalah orang mati, aku melihat tekad yang mulia untuk menghidupkan kembali istana. Situasi Okura saat ini, selama negara damai dan rakyat aman, Liu kita harus melindungi gudang. Bukan begitu. Yin Chong, benar kamu berpikir seperti itu. Apa yang akan kamu lakukan? Aku tidak bisa bersembunyi lagi. Bersembunyi selamanya bukan solusi. Sekarang korupsi telah dibersihkan. Tapi jika aku bersembunyi lagi, kasus tidak adil Lu Yueing tidak akan pernah terungkap. Berapa banyak penipu di balik ini? Akan terkubur selamanya. Kamu pergi. Benar. Aku percaya Okura hari ini. Ayo pergi. Pergi ke Yushuang Gao Yushuang Gao Yushuang. Bunuh. Ambil. Semua orang tenanglah. Siapa kamu? Mengapa menghentikanku? Kamu harus mengikuti ujian kekaisaran untuk menjadi pejabat. Sekarang memukul gendang adalah menjadi musuh para pejabat. Jangan merusak masa depanmu. Merusak diri sendiri. Masa depan kita akan dihancurkan oleh pejabat korup. Mengapa menghancurkan dirimu sendiri? Itu hanya keren. Ya Kakahi. Kamu adalah selir yang berbudi. Keluarga Su. Jadi kamu adalah putri tertua keluarga Su. Kalian keluarga bangsawan semuanya sama. Sama saja. Baik dari keluarga bangsawan maupun rakyat biasa, semua setara. Hah? Kamu ingin menggugat kaisar? Aku akan datang. Berkumpul dengan baik. Menari dengan baik, menari dengan baik, menari dengan baik. Aku Sule hari ini memukul genderang untuk memprotes ketidakadilan. Bukan untuk diriku sendiri, bukan untuk keluarga Su. Jangan berbicara untuk para pelajar di dunia. Berbicara untuk rakyat. Berbicara untuk Lu Yueing. Tidak sejajar. Berbicara melawan ketidakadilan. Aku punya mobil dan ingin mengembalikannya.
ingin mengembalikannya dengan cepat. Kecurangan dalam ujian ilmiah. Dunia ini kecewa. Su Leu, putri keluarga Su, adalah seorang sarjana di dunia hari ini. Memukul genderang untuk melihat berita penyelidikan ulang kasus kecurangan ujian ilmiah. Jerman. Ada kejadian aneh 2 hari ini. Kamu dan aku baru saja keluar dari akademi, lalu bertemu dengan dunia bawah. Lalu akademi yang telah tersembunyi begitu lama ditutup. Siapa menurutmu yang melakukannya? Juga di camp Sungai Juma. Kamu dan aku dikelilingi oleh pembunuh, karena aku kebetulan datang ke sini dari perburuan malam. Tapi kemudian aku tahu, tempat itu tidak mungkin untuk berburu. Yang Mulia curiga. Karena mereka mengikuti kami dan menggerebek akademi. Sungai Juma sengaja menyelamatkan kami. Aku tidak tahu bagaimana tepatnya. Tapi semuanya sepertinya diatur. Kata Yang Mulia, memang banyak keraguan. Tapi aku percaya, dalam menghadapi masalah besar, dia seharusnya tahu apa yang ada di pikirannya. Kuharap kamu benar. Selir Su Xian. Kamu menghajat pelajar untuk memikul genderang dan membuat keributan. Menurut hukum dia harus dihukum cambuk terlebih dahulu. Tuan Wang. Pengadilan memerintahkan bahwa jika seseorang memukul genderang untuk meminta keadilan, dia harus meminta persetujuan terlebih dahulu. Bahkan jika dia seorang kriminal, kita harus menyelidiki ketidakadilan terlebih dahulu sebelum menyelidiki kejahatan. Tuan Wang. Apa yang dikatakan Selesian masuk akal. Jika penyiksaan digunakan terlebih dahulu dan kemudian kasus diselidiki, siapa yang berani menabuh genderang untuk mengeluh lagi? Benar. Para dewasa benar. Ya, apa kejahatannya? Su Xianfei. Penderitaan apa yang telah Anda alami? Istana ini menabuh genderang Dengwen untuk membela keluhan para pelajar di seluruh dunia. Saya ingin menggugat pengadilan. Menggugat pengadilan. Jangan bicara sembarangan. Kecurangan ujian kekaisaran. Kebencian pelajar. Pengadilan dipegang tinggi. Tapi sekarang saya melepaskannya. Mengapa pengadilan bertindak tanpa sertifikasi diri? Bagaimana memperjuangkan dunia? Bagaimana memperbaiki dunia? Bagaimana memperjuangkan dunia? Mengapa dunia berperang? Bagaimana memperjuangkan dunia? Diam. Tapi saya punya bukti keterlibatan Anda dalam penipuan. Bukti apa? Bukti apa? Bawa saksi Nyonya Song. Siapa Chen Ma? Para Yang Mulia, saya adalah pelayan di Istana Xianming Selir Su. Penjahat ada di Istana Selir Su, menemukan bukti bahwa keluarga Su terlibat dalam penipuan. Dan Selir Su adalah dalang di balik kasus penipuan ini. Dia berkata, tidak. Kemudian Lu Yue yang bersekongkol dengannya. Fitnah. Permaisuri, saya punya bukti di sini orang kecil. Hadir. Data apa ini? Apa? Apa? Esai 1000 karakter ini adalah apa yang Anda sebut bukti. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Yang Mulia pasti melakukan kesalahan. Nyonya Merah. Apa arti kitab 1000 karakter ini? Bukan kitab 1000 karakter klasik. Aku benar-benar melihatnya. Tuanku, aku difitnah. Aku difitnah, para orang tua. Ayo bawa pergi wanita jahat ini. Hukuman berat. Ya Tuan, aku benar-benar melihatnya. Para orang tua, aku tidak difitnah. Tuan-tuan Wang. Silakan putuskan sendiri. Su Xianfei. Apakah ini tuduhan palsu? Aku akan mencari tahu alasannya. Kamu memukul drum Dengwen dengan hati yang bersalah. 20 kali cambuk sesuai hukum. Tidak Tuan, tidak. Tidak berguna. Tuan Wang, kenapa tidak? Tuan Wang, tuannya. Tuan Wang tidak bisa melakukan ini. Baik.
Tulang punggungku didukung oleh siswa dari seluruh dunia. Jangan bicara tentang generasi kedua cambuk. Ini 200. Aku juga tidak akan takut. Mendukung selir yang berbudi. Mendukung dewa dan dewi keabadian. Mendukung selir yang berbudi. Mendukung permaisuri. Didukung oleh selir yang berbudi. Mendukung selir yang berbudi. Mendukung Yang. Kenapa mendukung siswa? Hari ini, selir yang berbudi rela dihukum demi para sarjana dunia. Kuil Dali kami rela menjadi tempat belajar bagi dunia. Pemeriksaan ulang kasus kecurangan ujian ilmiah. Yang mulia bijaksana dan meminta Anda untuk tidak tuan. Karena selir yang berbudi rela dicambuk. Tidak heran aku begitu kejam. Tamu tidak bisa membuat istana ini. Aku memohon pengadilan untuk menyelidiki tuntas kasus kecurangan ujian kekaisaran. Hukum berat pelakunya. Kembalikan kejelasanku. Aku masih punya harapan di dunia ini. Kuharap kau punya waktu setiap hari. Aku berharap waktu kembali padaku. Wang Long memperingatkan Tian Wang Long. Wang Long memberi hormat. Dia adalah selir kekaisaran pada masanya. Kamu berani melakukannya. Hukum tidak mengenal ampun. Lalu ada selir Su. Mengajukan untuk dihukum. Kamu dan aku adalah pejabat istana. Bagaimana kita bisa mengabaikan hukum dan hukuman negara? Jika Yin Zengqing bersikeras membebaskan selir Su, maka tolong Yang Mulia berikan dia dekrit. Bagaimana? Lanjutkan eksekusi. Tidak ada kesalahan. Ini orang dewasa berhenti memukulku. Tuan tolong berhenti memukulku. Orang tidak bisa bertarung lagi. Orang dewasa. Tuan tolong berhenti memukulku. Tuan hentikan. Berhenti bertarung lagi. Pukul orang dewasa sampai mati. Kakak tolong berhenti bertarung. Tuan berhenti memukulku. Ini bermain. Seseorang akan mati. Memilih selir Nyonya Selir, bagaimana kamu tidak bisa menanganinya? Hentikan. Tuan. Sabar, untung tidak ada tulang yang patah. Ini salep khusus. Bisa membantu luka kamu sembuh. Juga bisa meredakan sebagian rasa sakitmu. Terima kasih Yang Mulia. Kamu mengambil terlalu banyak risiko kali ini. Jika tidak hati-hati kamu bisa mati. Untungnya Feng Qing menunjukkan belas kasihan di planet ini. Aku beruntung. Yang Mulia, tenanglah. Jika aku benar-benar mati. Aku takut dia mati malam itu di paviliun Xuanji. Tapi aku tidak mati. Dia juga menjadi selir bijaksana Yang Mulia. Alasannya. Atau mungkin tidak bisa dijelaskan dengan jelas. Kamu dan aku sama-sama di istana. Untungnya kamu ada di sampingku. Menghabiskan waktu bersama. Membuatku tidak lagi sendirian. Meskipun Anda berada di pengadilan. Tapi tetap saja Sula Oyu yang sama. Keadilan dalam hati. Tak kenal takut. Tapi sejak saya naik tahta, rasanya seperti masuk ke dalam sangkar kedap udara. Terkadang saya tidak ingat siapa saya dulu. Yang Mulia. Hati tidak terperangkap. Kemana Anda melihat? Langit tinggi dan laut luas. Lao Yu. Apakah nama belakang Anda Zhang?
Saya percaya. Saya tidak hanya berharap Yang Mulia dapat memulihkan nama baik saya masih percaya Yang Mulia dapat memberantas pejabat licik di pengadilan, menghilangkan ketidakadilan di dunia ini. Mereka pikir bisa menutupi langit dengan satu tangan, menyembunyikan kebenaran dan mengacaukan pengadilan. Saya akan mencabut mereka. Biarkan mereka membayar perbuatan jahat mereka. Apa cerita di balik kitab 1000 karakter di dalam kota itu? Yang Yun yang menemukan bahwa Nyonya Song mencoba menjebaknya, memasukkannya diam-diam. Permaisuri, Yang Mulia sudah menjelaskan kepada saya. Bilang ingin datang ke Imperial College untuk menyelidiki lagi. Saya sudah membuat semua persiapan. Tapi Permaisuri baik-baik saja. Ruangan ini masih mempertahankan penampilan aslinya. Tidak ada perubahan. Tuan Feng terima kasih atas kerja kerasnya. Saya ingin melihat selir Xian. Saya perlu melapor ke siapa? Surat kabar bising. Tuan Feng ada kandidat di luar. Bersikeras ingin melihat selir bijaksana. Siapa yang tidak mau pergi? Juara baru Liu Wenzhong. Saya malu. Apa yang kamu lakukan? Bangun cepat. Kasus kecurangan ujian ilmiah. Terima kasih telah memainkan drum dengwen untuk siswa di seluruh dunia. Meskipun Liu adalah juara, namun saya belum mendapatkan nama saya. Tidak berani berdiri. Tidak layak dengan gelar juara 1. Yang Mulia Siropa. Liu sangat malu. Bangun cepat. Aku kira kamu menentang wanita mengikuti ujian kekaisaran. Itulah sebabnya dia begitu sarkastik terhadap Lu Yueng. Aku juga cukup berprasangka padamu. Aku sangat menyesal. Malam ketika Lu Yueng dibunuh, aku awalnya ingin meminta dia berdamai. Tak disangka bertemu dengan siluman rubah. Apakah kamu juga percaya bahwa roh rubah bisa membunuh manusia? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin siluman rubah bisa terluka dan berdarah? Aku pikir pembunuhnya pasti menyamar sebagai siluman rubah. Apa kamu ingat di mana pembunuh itu terluka? Sepertinya tangan kanan. Tangan kanan. Tuan Feng. Yang Mulia. Ekor siluman rubah itu terbongkar. Berjalanlah. Perlambat langkah Tuan Putri. Siapa kamu? Siapa kamu? Tidak mungkin. Siapa kamu? Apa kamu manusia atau hantu? Menurutmu aku manusia atau hantu? Gui-gui. Apa ini manusia atau hantu? Apa ini manusia atau hantu? Tuan Wang. Tuan Wang, tolong selamatkan aku. Tuan Wang, selamatkan aku. Tuan Meng. Tuan Wang yang kamu maksud. Dia yang membuatmu menjadi setengah iblis untuk membunuh orang. Otak di balik fitnah terhadap Zhong Liang. Putri sulung keluarga Su. Penderitaanku. Kamu sama sekali tidak mengerti. Kamu dan Lu Yueng sudah lama menjadi teman sekelas. Bagaimana kamu bisa begitu kejam padanya? Nyonya Lu adalah yang paling berbakat di antara murid-muridku. Dia adalah orang yang paling populer di antara para siswa. Tidak peduli seberapa keras aku mencoba, tapi tidak ada yang bisa menyanyinya. Ekspedisi ilmiah ini telah berakhir. Kamu dan aku akhirnya bisa minum dengan santai. Kamu dan aku tidak punya rekomendasi keluarga. Bahkan jika kamu lulus ujian kekaisaran, kamu tidak bisa menjadi pejabat. Aku punya sebuah saran untukmu. Kamu melakukannya lagi. Aku bilang aku Lu Yueng hanya mengandalkan bakat dan pengetahuan nyata. Tidak pernah bergantung pada keluarga aristokrat. Nyonya Lu sombong karena bakatnya. Dia tidak peduli dengan hal-hal itu. Tapi kemudian aku tahu. Dia adalah putri mantan Perdana Menteri Lu Jiusang. Sikap munafik seperti itu. Bagaimana dia bisa memahami penderitaan orang seperti saya yang berasal dari keluarga Jadi miskin? kamu berlindung ke keluarga Wang. Syaratnya adalah kamu memfitnah Lu Yueng. Kecurangan dalam ujian ilmiah. Ini satu-satunya kesempatanku untuk mengangkat pedang. Setelah semuanya selesai, kamu akan menemukan tempat dalam 6 langkah. Aku tidak ingin memfitnah Nyonya Lu. Aku membujuknya untuk bergabung dengan keluarga Wang bersamaku.
Kakak Meng, jika kamu kembali kali ini, jangan bicarakan ini lagi. Aku ada urusan lain. Silakan lakukan sesukamu. Kalau begitu, aku tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Aku mulai mengikuti situs web, mencari daftar profesor. Tapi aku mencari seluruh rumah dan tidak menemukannya. Tapi menemukan laporan rahasia di kamar. Kurang lebih lorong rahasia ini pasti terkait dengan Lu Yuing. Aku keluar dari lorong rahasia dan berjalan melewati hutan bambu. Ternyata aku menemukan rumah Lu Yuing di luar kota. Kurasa daftar itu pasti ada di sini. Saat aku mencari lama tanpa hasil, aku menemukan banyak orang yang berpakaian seperti roh rubah di luar rumah. Untuk menghindari ketahuan, aku memakai pakaian Luo Yuing. Menunggu sampai aku kembali ke Imperial College. Tiba-tiba aku ingat catatan yang diminta situs web untuk aku letakkan. Aku mencari tempat di rak buku. Kenapa kamu belum pergi? Kamu sudah ke akademi? Apa ini? Terbangun dari mimpi. Kupikir meskipun kamu dan aku punya ambisi berbeda, tapi setidaknya integritas moralnya masih ada. Kamu ingin bergabung dengan keluarga, bahkan memfitnahku. Aku hanya bekerja untuk diriku sendiri. Putri seorang pejabat sepertimu. Bagaimana kamu bisa memahami kesulitanku? Jadi kamu bisa melakukan apapun yang diperlukan. Lalu kenapa? Dunia ini adalah hukum rimba. Hanya yang kuat yang bertahan. Yang kuat bergabung dengan keluarga aristokrat. Orang yang mendapatkan status dengan menjebak orang lain adalah yang berkuasa. Kamu sangat menjijikkan. Cayam, hak apa yang kamu miliki untuk menyalahkan saya? Kamu memang orang kecil. Ikuti saya ke kantor pemerintah. Jalan. Kebetulan kamu memakai pakaian setan rubah hari itu. Jadi kamu berpura-pura menjadi setan rubah, mulai menyebarkan legenda. Jadi kamu mengisi rumahmu dengan bulu binatang, meniru cakaran binatang. Tersangka pembunuhanmu, menyalahkan setan rubah yang ilusi. Setan rubah benar-benar setan rubah. Saya benarkan. Benar. Semua masuk. Menyalahkan Lu Yuing. Dia meremehkan saya. Apa yang bisa saya lakukan? Dia mampu menjadi pejabat. Siapa yang peduli dengan saya? Di dunia ini, tidak ada keluarga untuk diandalkan. Murid miskin yang dan lagi saya bisa berdiri di pengadilan. Pembunuh. Apakah hanya saya yang bangun dari mimpi? Di pengadilan itu, pejabat tinggi, keluarga aristokrat yang meminta saya untuk merekomendasikan mereka untuk posisi. Bukankah dia seorang pembunuh? Murid miskin tidak punya cara untuk melayani negara. Itu adalah kelalaian pengadilan. Tapi ini bukan alasan untuk kamu membunuh orang. Bangun dari mimpi. Generasi pembaca saya lahir untuk menjadi kuat. Tidak peduli latar belakang. Tidakkah kamu menyadarinya? Di depan orang luar, saya selalu menyebut diri saya seorang penjahat. Tampilan yang rendah. Penjahat bangun dari mimpinya. Penjahat ini adalah Nyonya Lu. Teman sekelasku akan pergi. Kamu bahkan tidak tahu siapa kami. Itu masalah terbesarmu. Kamu tidak pernah meremehkan dirimu sendiri. Aku tidak pernah percaya pada diriku sendiri. Sepuluh tahun mengembara. Mimpi besar. Orang yang datang untuk mengambilnya adalah